tidak dirancang untuk tahan air. Oh, bukan amfibi ya? Bukan amfibi, cuman tahan cipratan. Ini adalah ECU atau ECM atau otak dari mesin. Berapa nih? Baru kemungkinan ada Pak, cuman kan harganya lumayan fantastis. Yang pas saya pengecekan pertama itu sampai kayak pulaki ini ada berjamur biru-biru hijau itu Pak. Pastinya jangan dicuci pakai air yang sangat deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore. Menjelang sore ya, karena ini masih pukul 14 ya, 14 waktu Indonesia Barat. Masih di bengkel AHA Motor, bengkel favorit kita untuk mengerjakan banyak kendaraan, apakah itu mobil-mobil injeksi, untuk kasus matic turun mesin, dan apa saja kita kerjakan di sini ya. AC juga ya, itu ada mobil yang sedang dikerjakan oleh Sobat Apedia. Nah, bisa dilihat ya. Nah, Sobat Apedia masih ingat nggak mobil ini? Dulu pernah bersama Mas John, kasusnya adalah tidak mau digas. Nah, akhirnya sudah selesai mobilnya. Dan kita coba tanya Mas John, apa sebenarnya masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Iya. Selamat siang menjelang sore, Pak. Maaf, lagi ngeblank. Oke. Dan selamat sore, selamat sore lagi. Ya. Selamat siang menjelang sore, Sobat APD semua. Siap, Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas John, ya, ingat, saya masih ingat kasus kemarin itu kita buat 2 video ya. Iya, 2 video tuh. Yang pertama kita membaca apa namanya? SM. Terus habis itu kita coba rakit lagi, coba lagi gitu ya. Telusuri lagi dan ternyata masalahnya ada di mana sebenarnya, Mas? Masalahnya, ini Pak. Teman-teman Sobat APD semua pasti sudah tahu, sudah paham. Ini adalah ECU atau ECM atau otak dari mesin. Dari ECU-nya sendiri kan kemarin sudah ada di TC Pak. Cuman kan kita nggak bisa langsung diagnosa ini ECU-nya yang bermasalah atau dari mananya. Kita kan telusuri dulu penyebabnya dari mana sih gitu loh. Ya, Pak. Jadi kemarin itu yang dua video pertama itu kan itu pengecekan dan analisa Pak. Baik, Mas John. Kan kemarin Mas John mengerjakan itu lumayan rumit kan, Mas? Melakukan pengecekan dengan SM, ya kan, beberapa jam dan bahkan mungkin satu hari bisa. 1 hari penuh Pak. 1 hari penuh ya? 1 hari penuh ditambah setengah hari. Nah, tambah setengah hari besoknya. Tapi ternyata dari semua itu jatuhnya ke sini nih. Ya. Kenapa sih Mas nggak langsung tuduh aja dia yang bersalah? Ya tapi kan kita nggak bisa begitu Pak. Kita kan harus tahu kenapa sih otaknya bermasalah gitu Pak. Pasti kan ada tangannya atau kakinya yang kesleo gitu Pak, ibaratnya. Jadi kita telusuri dulu dari kabelnya, dari sensornya. Kemarin kan ada tambahan itu, ada apa namanya? CMP sensor ya? yang CMP sempat muncul. Nah itu kan ditelusuri lagi, nggak taunya possible cause yang lain. Itu merujuk pada otaknya atau ECM-nya. Oke. Nah, kalau sudah ECM yang bermasalah seperti mobil kita ini nih. Ya. Nah, yang dilakukan apa, Mas? Proses perbaikannya? Kalau proses perbaikan, kami kan ada bengkel rekanan, Pak, untuk rekanan khusus untuk merepair ECM atau ECU. Oh. Nah, di mobil ini, ini kan yang sebelumnya sebelum kita kan ada 2 ECM nih Pak. Nah, 2 ECM nih. Nah, yang terpasang sekarang ini ECM bawaannya yang bermasalah dari pertama. Oke. Yang ini yang copotan. Copotan nih. Ya, copotan. Oke. Nah, terus. Jadi ini sebelumnya kan sudah coba yang copotan. Sudah alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Oh. Jadi emang bisa disembuhkan. Emang penyakitnya dari ECM-nya itu. Cuman kita kan mencoba di repair dulu, kemungkinan bisa atau enggaknya. Sebelumnya kan hanya ECM. Iya. Nah, dan kebetulan habis di repair itu ada bisa digas. Cuman ya Pak, izin Pak, konten Pak. Mas, konten Mas. Buat konten dulu ya. Jadi, oke. Nah, kembali. Oh iya Pak, madang. Kita makan madang. Banyak iklan ini Mas John. Iklan banyak. Ya,
Itu mekanik paling bandel, Pak. Oke, gimana Mas? Ini, Tadi Pak. di repair pertama. Repair pertama itu ada sedikit trouble lagi, Pak. Jadi mobil bisa digas. Oke. Cuman ada kondisi di mana dia itu pincang. Ada kondisi di mana dia pincang, pas pincang itu dia ada ngebul. Seperti ban bakar itu terlalu boros. Oh, boros ya. Ya. Nah, itu kita coba kembalikan lagi. Nah, ini baru datang. Oh, tapi kemarin itu pasti itu kembali ke masalah ecu lagi ya? Ya. Kemarin ditelusuri lagi, itu dicek yang bikin DTC. Yang bikin DTC dicek lagi aman, cuman yang keluarnya dari ECM itu nggak ada. Jadi yang bikin error itu ECM-nya. Otaknya sudah mulai ruwet. Nah, kalau boleh tahu Mas, kasus seperti ini sebenarnya berasal dari kasus apa sih? Kok bisa tiba-tiba ECM-nya error, rusak kayak gitu? Yang kebetulan Pak, ini sebuah kebetulan yang kemarin itu laporan dari owner mobil. Ini habis disiram. Cuci? Ya, dicuci mesinnya. Jadi karena soket ini sudah mulai tua ya Pak ya. Jadi sangat rawan terjadi rembes ke dalam. Sampai dia berkabut gitu ya, masuk air ke dalam ya? Ya, sampai kemarin yang pas saya pengecekan pertama itu sampai kayak pulaki ini ada berjamur biru-biru hijau itu Pak. Sampai sana? Ya. Wah, itu Pak. Ya. Berarti udah parah berarti ya ininya ya? Iya, sudah masuk ke ranah parah Pak. Sebenarnya Pak. Kan ada yang kalau kemarin yang video sebelumnya, itu hanya air bintik-bintik air aja, belum ada jamur. Nah, ini sudah sampai berjamur Pak. Wow. Nah itu, makanya kemarin sampai prosesnya lama, yaitu memastikan memang otaknya atau ECM-nya ini yang bermasalah. Soalnya kan kembali lagi ke harganya yang sangat mahal Pak. Nah, kalau boleh tahu, harga ECM ini berapa sih Mas? Kalau kayak gini nih, kita ganti baru bisa nggak sih? Atau harus copotan atau udah nggak ada lagi ini ya, spare part-nya? Baru kemungkinan ada Pak, cuman kan harganya lumayan fantastis. Itu kalau kita nominalkan mungkin relatif ya Pak ya. Relatif, cuman kalau diibaratkan itu beli motor apa satu motor? Satu motor bekas? Satu motor bekas yang layak pajak hidup dapat lah Pak. Motor metik ya Pak ya? Wow, dapat lah. Masya Allah. Itu bekas? Itu baru? Baru itu? Kalau ECM baru. ECM baru. ECM baru ya motor metik keluaran terbaru second lah Pak, dapat pajak hidup. Kalau yang ini, kalau yang kita beli umpamanya copotan seperti ini. Copotan ini di bawahnya Pak. Bawahnya? Ya, di bawahnya. Tuh Sobat Tokopedia, sudah berapa kali konten kita menyebutkan tentang pentingnya menjaga kebersihan ya. Kebersihan mesin, tapi jangan pakai air atau disiram gitu Pak. Jangan dimandikan lah ruang mesin ini. Tuh, kalau disiram air begini nih, seret gitu pakai selang gitu ya. Jangan. Memang tidak dirancang untuk tahan air. Bukan amfibi ya. Bukan amfibi. Cuman tahan cipratan, bukan tahan diguyur ya Pak ya. Kalau cuman cipratan seperti dari bawah mungkin. Dari bawah ya. Kecipratan air pas masuk genangan hujan air. Gitu ya. Itu bisa tahan. Cuman kalau diguyur, dimandiin itu nggak tahan Pak. Atau dilalui banjir gitu ya. Ya itu lebih parah lagi Pak. Terendam itu namanya Pak. Berendam. Nah, Sobat Tokopedia ini proses untuk testing apa? ECU ya? ECU Pak. Iya, kita akan testing ECU-nya. Karena memang kemarin sudah ditemukan kendalanya adalah di ECU atau ECM ya. ECM atau otak. Harganya ternyata tidak murah Sobat Tokopedia. Harganya mahal. Jadi wajar lah kalau kita harus menjaga ya Mas ya. Iya Pak. Menjaga dari yang penyebab ECU rusak. Nah, apa aja sih Mas penyebab ECU rusak? Yang sumber utamanya pasti karena konsleting Pak. Konsleting. Ya, konsleting. Konsleting ini disebabkan oleh? Nah, yang pertama pasti kabelnya ini ngeground yang untuk power supply-nya. Soalnya kan untuk ECM sendiri kan ada power supply 12 volt. Itu yang kemarin kita telusuri itu Pak. Telusuri ya, yang ya benar. Itu ada terus nanti dari sensor-sensor itu bisa nge-short juga, antar sensor pun juga bisa nge-short. Soalnya kan kabelnya kan kecil-kecil terus banyak Pak melilit gitu Pak. Terus ada dua kabel
mungkin dari beberapa video yang sudah tayang ada 2 kabel itu melilit gini Pak, kayak ular melilit. Itu Kencom, kabel Kencom itu yang menghubungkan antar otak di misalkan ECM, ECU, ECM atau ECU ini, IPDM untuk electrical lampu-lampu semua lah ya. Terus sama BCM untuk security system. Gitu Pak. Itu ada 2 kabel yang menghubungkan itu. Gitu Pak. Pusing juga ya. Ya. Wah. Totopedia penting. Kita tadi menjaga kelistrikan ya. Iya, Pak. Apakah itu salah satu penyebabnya dari suka jumper kabel, Mas? Itu bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin misalkan masang modif lampu. Kalau biasanya kan ngambil pemicu relay itu kan dari lampu utama ini di jumper. Iya. Tapi kan ada lagi yang metodenya dari otaknya. Dari maksudnya sumber pokoknya jalur itu. Langsung di situ juga ada metodenya. Tapi kan kalau amannya kan dari fitting lampu kalau kami yang ngomongnya Pak, dari rumah lampu yang di sebelah sini Pak. Jadi nggak mendekat ke ECM-nya. Itu beresiko juga Pak. Tapi tetap beresiko ya? Tetap beresiko. Kalau misalkan nanti jumperannya ada arus yang berlebih, terus biusnya nggak mau putus, itu malah ada serangan balik Pak ke dalam. Kebakar. Ya malah kebakar, bisa jadi. Baik Sobat Apedia, ini sudah dikunci sama Mas John. Kita lihat apa sih proses selanjutnya? Apakah langsung starter atau masih ada proses untuk membaca ulang? Di-scan dulu Pak. Di-scan dulu. Nah kalau mau ngelepas ECM wajib min baterai dilepas Pak, agar tidak ada arus yang mengalir. Sobat Apedia, nggak boleh dipasang, harus dilepas. Ya disarankan Pak. Sarankan dan hukumnya wajib Pak. Demi menjaga agar tidak ada tambahan konsleting di lain-lainnya Pak. Oke. Kita lihat Mas John akan beralih ke sebelah dalam. Ada proses yang dilakukan, scan terhadap yang di scan itu apa Mas? ECM ya? Semuanya Pak. Semuanya termasuk BCM, IPDM, pokoknya keseluruhan electrical kendaraan Pak. Di-scan semua. Tuh, dihidupkan untuk dicoba dibaca ya oleh scan. Kita dari sebelah sana ya Sobat Apedia. Tuh. Ya, kita coba masuk sistem dulu. Read diagnosa. Kita cross check dulu apakah ada DTC. Dibaca ulang lagi. Ya. Nah kalau headlamp levelizer ini kebanyakan dari aktuatornya ini Pak ya, lampu ketinggian lampunya. Oh ke sana bacaannya. Ya, soalnya sensornya kan ada di bawah. Ada sensor ya? Ya. Dia ada tuas gini, kemungkinan kalau ini sering bermasalah Pak. Soalnya kan sering kena air, kena lumpur. Oke. Tapi nggak berefek yang lain Pak kalau headlamp levelizer. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Mobil langsung hidup Sobat Apedia. Jelas kerusakan terjadi pada ECM. Ya. Dan Mas John akan coba melihat masih ada nggak yang tiba-tiba muncul ya? Ya, kita pantau terus. Kita hidupkan mesinnya. Dan nanti di tes jalan gitu Pak. Nah, Sobat Apedia masih ingatkan videonya? Kalau belum ingat, nah kita lampirkan di link di bawah ini. Di bawah. Ya, biar nonton. Jangan lupa ini Pak. Kasih komennya Pak. Kasih komen ya. Ya, teman-teman Sobat Apedia. Nah, jadi yang wah ini sampai mau meledak ini Pak. Kalau saya cuma mikirnya gini, kan yang rusak udah ketahuan ECM ya. Ya. Tapi Mas John nggak mau menuduh langsung ECM, dia mau kerjain dari awal sampai akhir. Ya. Itu termasuk prosedur Pak. Oh. Kalau misalkan dia DTC-nya ECM. Katanya cuman kabel power supply-nya yang terputus. Itu kan seperti kita estimasi tapi meleset gitu Pak. Padahal cuman kabel yang tergerogoti tikus, putus karena tikus gitu. Makanya itulah pentingnya dilakukan prosedur yang memang sudah ditetapkan, SOP-nya gitu ya. SOP-nya gitu Pak. Oh, oke. Makanya yang video
sebelum ini itu kan saya ngomong masalah kita pegang elektrikal itu seperti hal gaib, Pak. Gitu, Pak. Iya, benar. Disentuh nyetrum, nggak disentuh. Di nalar susah, disentuh nyetrum. Nah, itu dia. Itu, Pak. Baik, Sobat Apedia, alhamdulillah sudah hidup kendaraannya. Berarti sudah terselesaikan sebuah kasus di mana ada kendala di ECM dan Mas John sudah memasang kembali, mobil kembali normal ya, gas Ya. bisa, terus apa namanya, idle-nya juga idle-nya bagus ya, aman tidak ya. ada DTC. Tidak ada Bro, yang kita goyang, kita gitu, coba Pak. gas dulu, Pak. Nah, coba ya, digas sama Mas John nih. Tuh, keren kan? Normal. Oke, baik. Terima kasih Mas John. Ya, Pak. Ada saran buat tips buat Sobat Apedia yang nonton di konten kita di sore hari ini? Ini, Pak. Kan sumber masalah ini kan berawal dari dicucinya ruang mesin ya, Pak ya. Ya, betul. Itu saran saya untuk teman-teman semua. Ini kalau bisa jangan diguyur, Pak. Jangan diguyur. Jangan diguyur, maksudnya jangan dicuci pakai air yang sangat Deras. deras, Pak. Kalau bisa ini, Pak, pakai silikon spray. Silikon spray aja, disemprotkan lalu dilap aja, Pak. Kalau punya kompresor angin seperti ini kan berdebu, Pak. Ya, debu nih. Tuh. Ditembak angin dulu, Pak. Tembak angin. Biar debunya menyingkir dulu, baru di silikon spray. Nanti dilap set. Kinclong, Pak. Baik, nanti kapan kita akan buat kontennya bagaimana cara mencuci kering. Ya kan? Ibaratnya ya mencuci kering. Mencuci kering ya. Baik. Kalau ada yang budget lebih, ada yang sistemnya pakai uap. Oh iya betul. Lebih Bisa. mahal biasanya. Ya lumayan, Pak. Baik, Sobat Apedia, sudah disampaikan oleh Mas John tips buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan pesan kita selalu berhati-hati dan jaga kendaraan. Jaga kendaraan, jangan terlalu termakan ini, Pak, hoak, Pak. Hoak ya. Cuman tetap cross check ya dari sumber-sumber yang lain. Nah, betul, diimbangi ya. Diimbangi, jangan kita berpatokan dari satu sumber. Satu sumber. Seperti contohnya ini, jangan cuma terpaku dari apa yang saya sampaikan. Oke. Tapi cek lagi. Cek lagi dari referensi konten teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih Mas John. Siap. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.